Kemarin saya ada anak-anak muda dong suka bikin ini status. Kan dong minta saya bicara tentang doa. Dong tulis status. Doa adalah cara terbaik untuk memelukmu dari jauh. Saya bilang lebih. Mau berdoa betul kok tidak? Jangan bikin indah-indah itu kalimat. Padahal kita tidak melakukannya. Lakukan sesuatu yang kita tulis atau kita teorikan. Dan kemudian sebaliknya juga. Supaya ya dua-dua jalan sama-sama. Itu pelajaran dalam sekolah rumah. Saya jadi pendeta jemaat, kalau bertamu di jemaat rumah itu saya tidak suka bawa Alkitab. Sampai baru saya bilang, Bapak, angkat ambil Alkitab dulu. Wah, itu bab tua di belakang lama sekali baru dia datang. Dia datang itu menarik. Ada tulisan di Alkitab sini. Tapi ada yang aneh. Dia fama nobe. Tapi Alkitab tulis nubak tunis. Ini dia pinjam tetangga punya ini. Kalau tembok ada telinga tidak apa-apa. Dia ajar kita ke omong hati-hati. Tapi bermasalah kalau telinga yang ada tembok. Kalau tembok yang ada telinga itu ungkapan. Ajar kita ke omong hati-hati. Barang rahasia dong. Tapi kalau telinga yang ada tembok itu masalah. Orang tua mau omong, guru mau omong, atau siapapun mau omong, ya namanya telinga ada tembok, jadi dia keluar kembali. Kalau masuk kiri keluar kanan, mungkin ada baik sedikit. Dia masuk di sini masih tersimpan sehingga mungkin 2 detik di sini kok dia lewat. Tapi kalau telinga pakai tembok itu kena dia pulang kembali. Apalagi kalau itu tembok dari zaman leluhur, oh itu memang rumit itu. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang memanggil kami di tempat ini. Bahkan Engkau yang mempersiapkan kami beribadah, baik dalam gereja Tuhan di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Dan kalau Tuhan yang memanggil dan mempersiapkan kami percaya bahwa Tuhan akan melawat kami. Hanya firman-Mu lawatan terbaik buat kami. Sehingga di waktu di mana pemberitaan firman Tuhan akan dijalankan, biarlah kami dikuasai oleh kekuatan Roh Kudus. Hanya Roh Tuhan yang mampu memberi pengertian kepada kami. Dan dalam kekuatan kuasanya, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu, kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk tema ini Saudara-saudara, hari ini ditetapkan tema Rumahku Sekolah yang pertama. Pembacaannya terambil dari Amsal pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Amsal pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membacanya berbalasan. Saya baca bagian-bagian ayat yang tercetak keluar, dan saudara-saudara membaca bagian-bagian ayat yang tercetak sedikit ke dalam. Menurut Amsal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Ia akan mengenakan kerangan bunga yang indah di kepalamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum kita lebih jauh, saya mau ajak kita kembali sedikit ke belakang. Yang sudah punya anak-anak yang besar, renungkanlah kembali ke belakang. Kalau anak-anak masih kecil dan sekolah di SD, TK, kelompok bermain, coba renungkan 1-2 waktu sebelum ini. Siapa yang di rumah itu di tembok dong bercoret-bercoret semua. Ada kok? Saudara marah? Marah juga itu kita pu anak. Ikut kita pu sifat. Coret-coret. Apa saudara, saya mau ajak kita renungkan bahwa ternyata ketika anak-anak kita masih kecil itu, mereka justru lebih takut orang punya guru punya suara daripada kita bersuara. Guru baru bilang Yandi, langsung selesai. Tapi kalau orang tua Yandi, kita mah Yandi, agak tinggi. Anak tidak makan, tinggal telepon guru. Ibu, langsung dia makan. Anak tidak kerja tugas, ibu, padahal dia mama tidak telepon. Mulai ajar tipu-tipu di rumah. Nah, itu kita renungkan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita akan belajar dari kitab Amsal.
Tapi secara umum, kitab Amsal menolong kita untuk dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, kitab Amsal menolong kita untuk memberi jawab terhadap kebutuhan tentang ketajaman dan kebijaksanaan moral. Moral itu sangat dibutuhkan, moralitas itu begitu penting, dan kitab Amsal menolong kita semua untuk sebuah kebutuhan menajamkan, kasih tajam betul-betul. Itu kebijaksanaan moral. Tapi itu saudara-saudara, kitab Amsal juga menolong saya dan saudara untuk membangun sebuah kemurnian, sebuah dasar dari kemurnian, pandangan-pandangan dan mental. Kita akan berjumpa dengan banyak sekali pergumulan dalam hidup ini. Banyak orang akan memberi pandangan, banyak orang dengan mentalitas yang berbeda-beda akan berhadapan dengan pergumulan ini, dan kitab Amsal menolong kita untuk meletakkan dasar yang baik. Bukankah ini sebuah pelajaran yang baik? Saudara-saudara, lalu saya oleh Majelis Sinode menetapkan teks ini, dan saya coba merenungkan teks menurut Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Berisi sebuah percakapan antara orang tua dan anak, sebuah pernyataan orang tua dan anak, bapa dan anak. Pernyataan yang berujung kepada kita sama-sama mengetahui bahwa dibutuhkan dua hal yang sangat penting dalam hidup ini, hikmat dan disiplin. Hikmat dan disiplin. Saya coba mendefinisikan hikmat itu adalah terampil menggunakan seluruh talenta, pengetahuan, dan apa yang ada pada kita pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Itu hikmat. Banyak orang pintar, tapi tidak pakai dia pada waktu yang tepat. Banyak orang mungkin punya talenta yang luar biasa, tapi tidak pakai pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Hikmat menolong untuk meletakkan pada tempat yang tepat, dan sekaligus teks ini mengajarkan kepada kita tentang disiplin. Saya coba mengutip seseorang menulis tentang disiplin. Dia tulis begini: disiplin itu adalah melatih ketaatan dan kepatuhan dengan jalan melatih cara-cara perilaku yang legal dan beraturan. Melatih sesuatu, melatih perilaku yang legal dan teratur. Lalu pembacaan ini membagi dengan sangat baik. Ada orang tua, ada anak, dan ada hasil yang didapat. Secara cepat saya akan menggambarkan begini. Tentang anak, pembacaan tadi kasih tahu dengan sangat baik. Anak-anak itu hendaklah mendengar dengan baik. Pasanglah telinga dengan baik. Kalau kita tarik dia kepada Alkitab menjelaskan dengan sangat baik. Iman itu bertumbuh dari pendengaran. Jadi anak-anak dengarkanlah dengan baik. Pada waktu kita masih ibadah di rumah, belum kembali di gereja, dalam ibadah online sesekali berkhotbah, saya bilang begini: kalau mau bicara hal-hal yang rahasia, orang-orang tua dulu selalu kasih ingat kita. Kalau bicara yang rahasia, ingat-ingat, oh hati-hati, oh karena tembok-tembok ini juga ada telinga, hati-hati. Mau omong yang rahasia, hati-hati karena tembok-tembok ada telinga. Kalau tembok ada telinga tidak apa-apa, dia ajar kita ke omong hati-hati. Tapi bermasalah kalau telinga yang ada tembok. Kalau tembok yang ada telinga itu ungkapan, ajar kita ke omong hati-hati teh. Barang rahasia dong. Tapi kalau telinga yang ada tembok itu masalah. Orang tua mau omong, guru mau omong, atau siapapun mau omong, ya namanya telinga ada tembok, jadi dia keluar kembali. Kalau masuk kiri keluar kanan, mungkin ada baik sedikit. Dia masuk di sini masih tersimpan sehingga mungkin 2 detik di sini kok dia lewat. Tapi kalau telinga pakai tembok itu kena dia pulang kembali. Apalagi kalau itu tembok dari zaman leluhur, oh itu memang rumit itu. Hendaklah mendengar. Itu saudara. Anak-anak hendaklah kamu perhatikan. Jadi dengar, perhatikan. Perhatikan dengan seksama, perhatikanlah dengan baik, dengan mendalam sekali. Jangan hanya perhatikan di permukaan. Kenalilah segala sesuatu dengan baik. Sebab apa? Karena mungkin saja kita bisa salah menilai. Kalau tidak perhatikan dengan baik, tidak dengar dengan baik lagi, tidak perhatikan dengan baik lagi, bisa salah menilai. Perhatikanlah dengan baik. Setelah itu dia lanjut. Anak-anak, janganlah meninggalkan petunjuk. Janganlah meninggalkan petunjuk. Ada yang mengatur. Jangan sembarang. Ikut petunjuk. Ada pedoman yang mengatur. Hidup ini harus dibangun di atas petunjuk. Jangan sesuka hati. Kalau di jalan, ada belok kiri, jangan belok kanan. Ikut itu. Ikut petunjuk. Ini kasih tahu anak-anak. Anak-anak, motor ban ada 2. Ikut petunjuk saja, jalan pakai 2 ban. Jangan angkat satu pakai satu. Ikutin itu. Dan saya kira kalau ikut petunjuk itu paling aman. Keempat, hai anak-anak, berpeganglah pada perkataan. Berpeganglah pada perkataan. Saudara-saudara, sebenarnya tekanannya ada pada belajarlah untuk mengingat sesuatu yang pernah kita dengar dengan baik. Biasanya kami orang tua ini, kalau duduk-duduk urus masalah atau apa begitu, ada orang tua yang bilang begini, saya ingat dulu saya bapak masih hidup.
Bapak biasa omong begini, mama biasa omong begini, bapak dong ketegur begini. Paulus itu kita tidak kenal dia. Rasul Paulus kita tidak kenal, hidup tidak sama-sama dengan dia. Kata-kata dan kalimat-kalimatnya hidup di dalam kita. Kita sepertinya terngiang-ngiang terus, dengar terus. Karena itu anak-anak. Berpeganglah pada perkataan. Yang terakhir tentang anak-anak. Teks tadi mengingatkan. Anak-anak, junjunglah hikmat. Dan jangan meninggalkan hikmat. Kenapa saudara-saudara? Kita pengkhotbah pasal 7 kasih tahu dengan baik. Kita pengkhotbah kasih tahu kita. Maaf, Amsal kasih tahu kita. Orang yang menghina hikmat dan didikan. Bodoh. Langsung taruh baik-baik dia di atas kepala. Amsal bilang begitu. Ini bukan hal yang luar biasa. Itu tentang anak. Tentang orang tua. Pembacaan tadi mengingatkan yang baik. Hanya 2 saja. Tapi orang tua dikasih ingat. Hai orang tua, berilah ilmu. Berilah ilmu kepada anak-anakmu atau mengajarlah kepada mereka. Berilah ilmu, mengajar. Untuk memberi ilmu dan mengajar ini. Paling tidak 2 hal penting. Memahami dengan baik dan melatih dengan baik. Bagaimana kita akan mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak pahami. Bagaimana kita akan melatih pada waktu kita sendiri tidak tahu. Padahal kita diingatkan orang tua, berilah ilmu, ajarlah. Ajarlah. Begitu. Yang kedua bagi orang tua, saudara-saudara, berbagilah pengalaman. Bagi orang tua, bagilah pengalaman. Berilah contoh kepada mereka. Berilah contoh. Untuk berbagi pengalaman ini, saudara-saudara, saya dan saudara pasti harus mengalami dulu sesuatu, baru kemudian kita teruskan kepada mereka. Hai orang tua, berbagilah pengalaman. Ceritalah kepada mereka. Saya bilang dari beberapa orang, kita punya anak yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 6 SD, kelas 3 SMA, yang kali ini tidak ujian tapi lulus. Separuh orang tua marah orang, kamu ini tidak ujian tapi lulus. Bapak don dulu setengah mati belajar, padahal bapak dulu tidak belajar. Tapi nasihat ini bapak dulu belajar. Tidak alami dulu, baru kasih tahu yang benar. Itu tentang orang tua. Lalu kalau konsisten dengan ini 2 hal, percakapan antara orang tua dan anak, ini pernyataan-pernyataan ini, maka apa yang didapat? Pembacaan tadi mengisyaratkan paling tidak 4 hal. Pertama, saudara, yang didapat itu adalah hikmat. Kita dapat hikmat. Kembali lagi saya definisikan, hikmat itu kita menggunakan seluruh talenta, kemampuan, ilmu, pengetahuan, segala yang ada pada kita pada waktu yang tepat. Karena yang kedua, yang didapat itu adalah kita dipelihara oleh hikmat itu. Saya kira ini bahasanya merujuk kepada Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dikasih tahu. Inilah cara Tuhan menolong orang-orang yang memelihara hikmat. Dia dapat hikmat, dipelihara oleh hikmat. Yang berikut saudara-saudara, ditinggikan dan dijadikan terhormat. Kalau kita konsisten dengan 2 hal tadi, orang tua jalankan dia punya, anak jalankan dia punya, maka pasti ditinggikan dan terhormat. Saya ingin memberi tekanan lebih kepada ditinggikan dan terhormat itu adalah menjadi berarti bagi orang lain. Saudara ditinggikan dan dihormati kalau saudara menjadi berarti bagi orang lain. Kehadiran saya dan saudara dinanti-nantikan. Menjadi berkat bagi orang lain. Kalau dari kita konsisten dengan itu. Dan yang keempat, saudara-saudara, saudara akan mendapat mahkota. Mahkota bunga yang indah diletakkan di atas kepala. Oh. Saya lebih ingin menekankan mahkota ini kepada predikat dan pengakuan. Predikat dan pengakuan orang yang memang dia. Dulu ketika baru mau ditabiskan jadi pendeta, para pendeta-pendeta penabis itu, para senior-senior selalu bilang begini, anak, adik, saya telah ditabiskan, pulang, peace, doa, apa-apa, kopi pelayanan, sudah. Di kampung-kampung atau dimanapun kamu melayanilah dengan baik, supaya orang mengalami pelayanan itu dengan baik, dan dong bilang, ini baru pendeta. Itu pengakuannya di situ. Ini baru pendeta. Jangan kita melayani setengah mati, baru jemaat bilang begini, namanya juga pendeta baru, ha? Ini baru pendeta dan pendeta baru, itu 2 hal yang beda sekali. Karena itu pengakuan itu terjadi ketika hal-hal ini kita jaga dengan baik. Ini saudara tidak buru-buru, tidak mencari-cari pengakuan di mana-mana, tapi ada hikmat di situ, ada disiplin di situ, dan kemudian kita ditolong untuk dapat bonus tambahan, yaitu mahkota, itu pengakuan itu. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita mengarah kepada tema ini. Rumahku sekolah pertama. Sejak awal saya hati-hati sekali untuk tidak mau berbicara tentang keluarga. Karena bulan keluarga itu ada di bulan Oktober. Ini kita mau bicara khusus tentang pendidikan. Tetapi karena tema kita adalah sekolah di rumah, maka mari kita belajar bersama-sama hal-hal ini. Sekolah di rumah. Rumah menjadi sekolah. Bahkan dia menjadi sekolah pertama.
Dan beberapa prinsip dari sekolah menjadi serius untuk kita memahami beberapa hal di sini. Jadi kita tidak ada yang terlepas di sini. Baik orang tua, baik anak-anak. Kita semua menjadi sama. Sebagaimana sekolah, saudara-saudara, saya mulai dari dua hal pertama. Ada guru, ada murid. Kalau kita bilang ini sekolah di rumah. Kalau ada guru dan ada murid, pertanyaan pentingnya, siapakah guru dan murid itu? Siapakah guru dan murid di rumah? Guru dan murid itu sesungguhnya satu orang. Guru dan murid itu sesungguhnya sama. Di rumah itu yang jadi guru adalah semua orang yang ada di rumah itu. Dan yang jadi murid adalah semua orang yang ada di rumah itu juga. Saya kutip sebuah kalimat bijak bilang begini. Orang tua yang baik mengajarkan sesuatu bagi anak-anaknya. Dan orang tua yang bijak belajar juga dari anak-anaknya. Saya ulangi. Orang tua yang baik mengajarkan sesuatu untuk anak-anaknya. Dan orang tua yang bijak belajar juga dari anak-anak. Ada waktu di mana kita bisa belajar dengan baik. Bahkan sebagai orang tua. Bahkan sebagai anak-anak muda. Bahkan sebagai anak-anak. Tidak usah malu ketika orang tua harus belajar dari anak-anak. Sejak itu dari dorang. Dengar juga dari dorang. Itu kan hal yang penting sekali. Saudara-saudara, saya kira ini hal menjadi penting bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Kadang-kadang kita orang tua ini kan kita kepingin kita yang didengarkan saja. Saya punya anak di rumah itu, mereka pun tahu hanya satu. Setiap kali waktu itu saya masuk rumah sakit itu karena minum kopi dan makan kurus, sambar, luat. Jadi setiap hari ketika saya mau minum kopi atau ambil luat, dorang tiga marah. Bapak tidak boleh minum kopi, tidak boleh. Anaknya kok bapak coba sedikit. Tidak boleh. Terus saya minta pertolongan ibu. Saya berharap ibu kan tolong saya. Kan saya itu suami. Mama, bapak bisa sedikit kok. Saya hitung-hitung ibu pasti bela ini. Ibu bilang, Pak, coba sekali dengar anak, dong bisa kok. Coba sekali dengar anak, dong bisa kok. Itu kalimat itu serius, saudara. Kenapa? Kenapa? Seringkali kita yang orang-orang tua yang masih muda ini sudah tidak lagi dengar orang-orang tua yang sutua. Kan kita sudah menikah, kita sudah ada anak. Mau dengar orang buat apa lagi? Apalagi kita yang urus orang. Rendahkan hati sedikit kok dengar. Tapi kadang-kadang juga balik. Orang-orang yang sutua juga tidak mau dengar lainan anak dong lain. Saya yang melahirkan kamu baru mau. Dengar sedikit. Saya pun mama itu kalau saya minta mama datang Kupang dulu kok. Mama sampai jam 6 sore, minta jam 6 pagi pulang sore. Mama itu di sini dulu. Mam tua selalu aduh anak, nanti babi di rumah siapa kas makan. Saya bilang mama ini anak ini mama. Mama bisa banding dengan babi itu. Dengar dulu. Mama dulu jangan terlalu egois lah. Baku dengarlah, belajarlah satu dengan yang lain. Karena kita semua guru, tapi kita semua murid juga di situ. Belajar. Karena sekolah itu, rumah itu sekolah. Masa kok hanya anak dong saya yang belajar? Tapi kita yang lain tidak mau belajar, tidak bisa. Saudara-saudara, ini hal kan penting bagi kita. Belajar tidak pakai berhenti-berhenti, terus. Itu pertama. Guru dan murid. Tapi yang kedua, saudara-saudara, sebagaimana sekolah, maka rumah yang adalah sekolah pertama itu harus punya visi yang jelas. Ini mau dibawa kemana ini rumah ini? Ini anak-anak mau jadi apa? Ini persaudaraan, ini kerukunan dalam rumah tangga dan keluarga mau jadi apa? Visi harus jelas. Kan sekolah-sekolah harus ada visi. Bayangkan kalau rumah tanpa visi. Ini kan sebuah masalah yang serius. Visi bersama. Dan apa visi paling tinggi dari sebuah sekolah di rumah? Visi yang paling tinggi hanya satu. Menghadirkan semangat pemerintahan Allah di tengah-tengah rumah. Pemerintahan Allah di tengah-tengah rumah sebagai sekolah. Supaya semua orang tua atau anak-anak, laki-laki atau perempuan, kita tunduk bersama kepada visi bersama itu. Karena yang berlaku adalah pemerintahan kerajaan Allah di tengah-tengah kita, maka saya sebagai bapak tidak akan terlalu menuntut yang saya mau, setelah kita saling mendengar, anak-anak, orang tua semua jadi sama. Visi bersama. Yang berikut saudara-saudara, sebagaimana sekolah, maka rumah sebagai sekolah pun harus punya profil yang jelas. Lulusannya mau seperti apa?
Ini anak-anak dong dari rumah keluar tuh seperti apa? Itu juga serius itu. Kenapa saudara-saudara hal ini kemudian menjadi penting? Saya ingin lebih menekankan bagian ini pada apa yang saya sebut dengan nama buah. Sebab dari buah itu orang mengenal pohonnya. Itu dia pun profil harus jelas, maunya jelas supaya keluar. Oh iya. Menurut saudara saya ini cerewet atau pendiam? Oh iya. Orang-orang yang kenal saya pun bapak, terus satu saat dengar saya berkhotbah dan tanya, itu pendeta Mnobe? Iya, dia pun bapak yang siapa? Pak Paul. Oh memang, sama. Karena yang saya sebut, ini orang sebutnya, buah jatuh tidak jauh. Tidak jauh. Buah jatuh. Sama. Orang kenal. Saudara tahu, apa yang terjadi di luar rumah itu gambaran rumah. Apalagi pada waktu terdesak. Contoh, kalau kita di rumah biasa mati, mau jaga diri karena ketika di orang banyak, satu saat di waktu yang sangat terdesak, pasti keluar. Pergi. Aduh. Karena ini lulusan dari rumah. Jadi kita mau profilnya seperti apa? Itu 7.000. Jangan anggap remeh hal itu. Kenapa? Saya ini kan kadang-kadang merenungkan ulang. Beberapa orang itu ketika mau nikah, orang semangat sekali, pun semangat menikah yang terlalu tinggi. Menikah bulan Oktober, orang telepon Pak Pendeta, kita semua nikah. Kita kapan belajar nikah? Kapan kamu nikah? Oktober. Ini masih Februari ini. Tahan sedikit dulu. Kita percakapan nikah, acara meriah-meriah. Tapi setelah menikah, saudara-saudara, mereka pun semangat itu sudah tidak ada lagi dalam kebersamaan. Istri urus dia pun sendiri, suami urus dia pun sendiri, anak-anak urus dia pun sendiri. Nah yang ditarik kamu semangat-semangat itu, apa semangatnya hanya di nikah saja? Awas kalau semangat di nikah, sana nikah habis nanti nikah lagi. Ini semangat karena ini. Karena itu bangunlah profil kita tuh seperti apa, mau dibawa kemana di rumah tangga dan seterusnya. Atau saudara, sebagaimana sekolah, rumah sebagai sekolah itu harus punya kurikulum yang jelas. Dia harus punya kurikulum, perencanaan yang baik, dan seterusnya. Kurikulum. Lalu apa kurikulum sekolah-sekolah di rumah? Ringan saja, kurikulum sekolah-sekolah di rumah itu adalah Alkitab. Ikut saja Alkitab. Tetapi setiap kali bicara Alkitab, saya selalu ingat pengalaman-pengalaman sepanjang dari pendeta jemaat. Saya jadi pendeta jemaat, kalau bertamu di jemaat rumah itu saya tidak suka bawa Alkitab. Sampai baru saya bilang, Bapak, angkat ambil Alkitab dulu. Itu bab tua di belakang lama sekali baru dia datang. Dia datang itu menarik. Ada tulisan di Alkitab sini. Tapi ada yang aneh. Dia fama nobe, tapi Alkitab tulis nubat tunis. Ini dia pinjam tetangga punya ini. Bagaimana saudara melaksanakan sebuah pendidikan tanpa kurikulum? Tidak. Kalau dong sudah datang begitu kau saya hai, manobe na tulis nubat tunis. Itu bab tua sumalu-malu. Saya bilang, apa ini saya heran. Alkitab tidak ada. Tapi motor dua. Kita tidak ada motor dua, itu hanya dua kemungkinan. Pertama, pasti Papa sudah hafal kas habis ini ayat Alkitab semua. Jadi saya tinggal tanya, Kejadian 3 ayat 2 dah. Waktu langsung ngomong, hafal, saya hafal. Atau yang kedua, mungkin Alkitab harganya lebih mahal dari motor. Sampai motor bisa beli 2, tapi Alkitab tidak ada. Tapi kita semua ada kok, di rumah ada kok. Baik sudah. Beli motor, beli auto, nah ingat kau beli Alkitab, pulang dari sini beli, jangan tunggu nanti kapan Gideon bagi baru kita dapat yang kecil itu. Kurikulum kita Alkitab. Dan itu semua yang tadi dibicarakan menyangkut visi, menyangkut dengan profil, semua ada di situ. Jaga bersama-sama. Yang berikut saudara-saudara, sebagaimana sekolah, maka rumah sebagai sekolah pun harus ada mata-mata pelajaran. Pelajaran seperti apa yang harus dapat di rumah? Kurikulum sudah jelas, sekarang profil sudah jelas, visi sudah jelas. Sekarang pelajaran seperti apa? Pelajarannya ringan, praktek, teori, teori, praktek, praktek, teori. Ini dua hal harus jalan. Kemarin saya dan Ko Paul mengunjungi 1-2 jemaat per rumah. Pas kami jalan sampai di Poi situ, ada nona satu bawa motor lewat kami. Saya pastikan dia nona. Saya lihat dan teliti baru saya, itu nona tuh. Pas lewat kami begini, dia ambil tisu lap, habis dia buang di jalan. Ko Paul bilang, sebab itu nona bodoh. Terus Ko Paul ketawa, hahaha. Kita juga biasa begitu, Pak. Wih, saya juga bilang betul.
Saya ingat satu saat pas kami mau masuk rumah, sampai di pojok situ, itu tempat sampah sementara di situ. Ibu mau ambil tisu, kau buang di situ. Pada waktu yang sama, ada petugas cinta kebersihan itu mau ambil itu sampah. Pas ibu buang, orang situ, saya bilang, Mama, lain kali tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ibu coba jelaskan, saya bilang, tidak bisa, Mama. Hargai orang sedikit, tidak boleh. Ibu juga diam-diam. Satu saat, saya yang buang. Dan ibu lihat, ibu pun omong hanya satu saat. Kamu ini kalau omong orang terlalu hebat. Kamu ini jago di omong orang, Saya juga rasa betulnya kita ini ontong di konsep. Teori kita terlalu banyak. Bikin saya yang bermasalah. Ketika kami menikah, masih panas-panas jadi pendeta muda ini. Lalu ibu ikut saya berkhotbah tentang keluarga, ibu tulis dengan baik. Tempel di pintu kamar tidur, tempel. Setiap kali kalau saya melakukan tidak pas dengan yang saya khotbah, ibu, itu. Yang Bapak ada khotbah, kota lalu tang itu yang Bapak khotbah itu. Oh ya, saya rasa kebetulan. Bayangkan saudara kalau kita yang duduk di sini, di depan ini, omong terlalu baru istri dong hanya telan dulu. Wah, itu memang ke hati sakit betul ya. Istri sendiri tidak percaya kita. Bagaimana kita mengajarkan orang untuk percaya? Oh, itu berat. Dia saya kira kalau memang sekolah ada di rumah itu juga penting itu. Jangan hanya berteori. Teori. Saya kadang-kadang tidak terlalu suka teori terlalu banyak. Kemarin saya ada anak-anak muda dong suka bikin ini status. Kan dong minta saya bicara tentang doa. Dong tulis status. Doa adalah cara terbaik untuk memelukmu dari jauh. Saya bilang lebih. Mau berdoa betul kok tidak? Jangan bikin indah-indah itu kalimat. Padahal kita tidak melakukannya. Lakukan sesuatu yang kita tulis atau kita teorikan. Dan kemudian sebaliknya juga. Supaya ya dua-dua jalan sama-sama. Itu pelajaran dalam sekolah rumah. Sekolah di rumah. Bukankah nilai-nilai itu sudah ada pada kita? Sejak awal ketika kita lahir. Nilai-nilai itu sudah ada di kita. Nilai pertama apa? Orang tua itu kan kita belum lahir, saya dong siap nama. Pas kita lahir dong langsung kasih tahu nama. Oh, ini anakku nama ini. Apa yang ada di balik kepala orang tua ketika memberi nama? Harapan. Harapan. Ini anak ini, saya kasih nama dia ini, supaya setiap kali dia pun nama disebut, saya ingat sesuatu tentang ini. Saya ingat. Kita pun nama. Terus masing-masing pikir dia pun nama. Supaya pikir habis. Saudara pun nama pun arti apa? Dan pernahkah bertanya apa harapan dari orang tua untuk itu? Harapan itu yang mau kita jalankan. Makanya tidak ada orang kasih nama dia pun anak. Bilang, saya pun anak pertama nama siapa? Nama gila Bapak. Dan tidak ada. Dan dia tidak berharap itu. Dan itu sejak awal ada. Saudara-saudara, sebagaimana sekolah, maka rumah sebagai sekolah pun harus punya waktu sekolah. Pertanyaan pentingnya adalah, waktu sekolah di rumah itu kapan? Jawabannya ialah, seluruh waktu sepanjang saya dan saudara ada di rumah, itulah waktu sekolah bersama-sama. Waktu di mana kita tidur, waktu di mana kita makan, waktu di mana kita berbicara, waktu di mana kita melakukan segala aktivitas bersama di rumah, itu waktu belajar. Bukankah waktu-waktu kebersamaan kita menjadi hilang? HP kita asik masing-masing toh, dan kita pun sendiri. Bahkan beberapa laki-laki dia tidak mau dia pu HP, dia pu istri lihat. Hai, negara pun rahasia apa sampai istri juga tidak boleh tahu. Dia baca pas ibu lewat dia begini. Itu saya rasa dia petugas dari dinas rahasia itu. Buka sedikit, berani kok tidak? Bapak dong berani kok tidak? Kasih ibu baca. Ini dong pakai pola rumit. Pakai sidik jari lah, pakai apa lagi. Pas ibu datang komentar dia sengaja bilang. Jadi tidak terbaca. Ya apa yang terlalu? Biar aku baca tuh. Saya tarik pada baca orang satu ustaz dia bilang, tulis begini. Istri ambil HP saya. Saya tidak. Hanya deg-degan saja. Harus hapus kok gitu. Jadi sepanjang di rumah, itu waktu kita belajar bersama. Sepanjang, seumur hidup, ketika kita masih bersama-sama. Saudara-saudara, sebagaimana sekolah pun, saudara-saudara, rumah sebagai sekolah pun harus punya fasilitas yang terjaga dan baik. Sekarang saya mau tanya, saudara. Ketika saudara ada anak dan ingin kasih sekolah itu anak, saudara rindu ke sekolah dia di sekolah macam apa sih sebenarnya?
Siapa di antara kita yang berani ke sekolah anak di SD Impres Nela Petu? Kita kan tidak berani. Kita mau kita anak ini sekolah di satu tempat yang seperti ini, dengan fasilitas begini, dengan kualitas begini, dengan segala sesuatu yang kita bayangkan dia sangat baik. Sebagaimana sekolah dan sebagaimana apa yang dipikirkan oleh para orang tua, maka haruslah kita juga menjaga itu dengan baik. Kita semua baku jaga. Saudara, tadi di ibadah pertama, saya bilang begini, kadang-kadang kita anak-anak justru satu. Kita bisa jaga orang tua pembaharan dong. Orang tua berulang-ulang ke sebagai anak, itu bapak dan mama punya harta pertama. Kami beli hasil dari jual cincin kawin ini. Tapi anak dia mabok sedikit langsung pigade itu baru anak mental lalu betul. Jagalah. Jaga. Dan kita berharap supaya semua baik. Nah, saudara-saudara, ketika kita sampai di situ, saya menuju akhir dari khotbah ini. Saya ingin mengingatkan kita semua saudara-saudara bahwa belajar itu punya tingkatan-tingkatan. Sekolah itu punya tingkatan-tingkatan. Menarik sekali karena tema di hari ini bicara tentang rumah sebagai sekolah. Dan belajar ini punya tingkatan yang menarik. Saya kira mungkin saya pernah kasih saudara, tapi saya ingin mengulang untuk memberi penegasan yang serius. Tingkatan-tingkatan ini bisa kita ukur kita ada di tingkatan mana. Satu, belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu. Banyak orang dan kita semua sudah belajar kok tahu banyak hal. Banyak hal mungkin kita tahu. Tapi semua yang kita tahu itu saudara, itu dia baru ada pada level paling bawah. Masih paling bawah. Jadi saya sudah tahu semua hal, sekalipun itu saya masih di level bawah. Di level kedua, di kelas 2 itu saudara-saudara, kita belajar untuk tahu dan melakukan. Tahu habis, melakukan. Itu kelasnya, kelas yang lebih tinggi dari orang yang hanya sekedar belajar kok tahu semua hal. Tapi saudara-saudara, walaupun dia level tinggi, lebih tinggi itu baru kelas 2. Di kelas 3, ada level yang ketiga. Yaitu belajar untuk tahu, untuk melakukan, sekaligus untuk menjadi diri sendiri. Banyak orang su belajar kok tahu, su bisa melakukan, tapi yang dia lakukan itu semata-mata untuk jadi orang lain. Dari kita su tahu itu, ketika orang punya wawasan yang sangat luas, itu kan dia sebenarnya sudah bisa menentukan, saya ada di posisi mana. Kan saya harus jadi sendiri. Saya tidak mungkin akan ikut orang lain. Pun gaya hidup, orang lain tidak. Saya punya prinsip sendiri. Dan itu prinsip bisa saya pertanggungjawabkan. Ini di kelas lebih tinggi. Kelas yang paling tinggi ini yang terakhir. Dan saya kira kemudian kita bisa berefleksi, kita ukur kita di mana. Kelas yang paling tinggi itu adalah belajar untuk tahu, untuk sekaligus bisa melakukan, sekaligus bisa menjadi diri sendiri, tetapi sekaligus bisa hidup dengan semua orang. Karena ada separuh su tahu, su melakukan, tapi itu orang susah hidup dengan orang lain. Dia hanya bisa hidup sendiri. Padahal di rumah itu dia sudah berbeda. Kita bersyukur karena rumah menjadi lokusnya, dan di rumah kita sudah mulai ketemu perbedaan-perbedaan. Istri dengan pikiran sendiri, suami pikiran sendiri, anak-anak pikiran sendiri, orang tua punya pikiran sendiri, mertua punya pikiran sendiri, anak mantu punya pikiran sendiri. Bayangkan kalau ternyata kita tidak mampu untuk menjadi diri sendiri dan menjadi bagian dari sebuah kebersamaan. Saya kira saudara-saudara, hal ini menolong saya dan saudara. Kita semua yang ada di gereja, yang ada di rumah, terutama yang di rumah, don jangan tunjuk kok. Kita berpikir, Alkitab menolong kita, membuka pikiran kita, perasaan. Dan kita meminta Tuhan, bantu kita dengan kekuatan Roh Kudus, dengan iman. Supaya kita tahu betul kita ada di bagian mana dari ini. Itu berarti kita sepakat bahwa tidak kebetulan. Tuhan mengizinkan kita hidup bersama-sama sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, di rumah, dan seterusnya. Akan menolong saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita angkat hati kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu menolong kami, agar kami beroleh hikmah. Kami beroleh kedisiplinan. Keteraturan, menggunakan segala sesuatu pada masa dan tempatnya. Kami sekali lagi mohon, bahwa karena Roh Kudus-Mu yang mampu untuk kami, menolong kami untuk melakukan itu semua, maka jadilah kepada kami menurut kehendak firman-Mu. Kuasai kami semua Tuhan. Pimpin dan tuntun kami semua. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Bekerjalah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandi Mano BSTH atas pesan yang penuh makna, berkat, dan inspirasi ini. Marilah kita renungkan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin.